Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angrina Kusumyain, Sarjana Matematika dengan NIM 23235150002 di bawah bimbingan Bapak Dr. Andes Krisdianto Hadi Prasetyo, MPD. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Saya akan mempresentasikan hasil refleksi pembelajaran di seminar pendidikan profesi guru. Pokok pembahasan yang akan saya sampaikan adalah: yang pertama, identifikasi diri; yang kedua, pengalaman belajar; yang ketiga, pembelajaran bermakna; yang keempat, desain pembelajaran; yang kelima, inovasi pembelajaran; yang keenam, refleksi pembelajaran; yang terakhir adalah rencana tindak lanjut. Visi saya untuk pendidikan Indonesia adalah mengembangkan sistem pendidikan yang salah satunya mewujudkan peserta didik untuk mempunyai kemampuan 4C,
seperti kreativitas, critical thinking dan problem solving, kemudian komunikasi dan kolaborasi, yang biasa kita sebut juga dengan kemampuan abad 21. Nah, kemudian visi saya sebagai calon guru adalah menjadi guru yang profesional, menjadi panutan bagi siswa dan berkarakter. Nah, untuk mencapai visi tersebut, saya dapat melakukan yang pertama, meningkatkan kemampuan sebagai guru profesional, seperti mengikuti pelatihan seperti workshop, seminar yang fokusnya pada pengembangan kemampuan abad 21. Nah, kemudian aktif berpartisipasi dalam sebuah komunitas guru untuk bertukar wawasan dan juga bertukar berbagai pengalaman dan pembelajaran. Nah, kemudian juga selalu melakukan literasi menggunakan buku, jurnal, artikel untuk mendapatkan wawasan yang lebih tentang pengajaran yang inovatif. Nah, yang kedua, mengintegrasikan model pembelajaran yang mengembangkan kemampuan 21, kemampuan abad 21, seperti menggunakan model pembelajaran yang sering kita dengar atau yang sering populer. Ini adalah PBL, Problem Based Learning. Nah, yang ketiga, juga menerapkan pendekatan teknologi dalam pembelajaran dengan memanfaatkan aplikasi pembelajaran atau platform digital untuk mendukung pembelajaran siswa. Nah, baru yang ketiga, menerapkan perilaku yang baik, berintegritas, disiplin, dan etika kerja yang baik. Nah, hal ini perlu dilakukan oleh seorang guru yang nantinya akan menjadi teladan bagi siswa dalam hal disiplin waktu, baik dalam persiapan maupun pelaksanaan pembelajaran, kemudian juga membangun etika yang baik dan juga menjaga tanggung jawab sebagai calon guru atau sebagai guru yang nantinya terus memperbaiki kualitas pembelajaran dan mendukung pengembangan moral siswa di luar jam pembelajaran atau di luar akademisnya. Selama mengikuti program pendidikan profesi guru di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, saya mendapatkan pengalaman belajar yang sangat beragam dan bermanfaat dalam pengembangan kompetensi sebagai guru profesional. Setiap mata kuliah, baik pengalaman yang menarik maupun pengalaman yang tidak menarik, tentu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengetahuan dan keterampilan dari diri saya. Nah, pada semester 1 saya mempelajari mata kuliah seperti pembelajaran berdiferensiasi, filosofi pendidikan Indonesia, prinsip pengajaran dan asesmen 1, kemudian pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, kemudian perspektif sosiokultural, kemudian PPL 1 dan PPKS. Nah, sementara itu pada semester kedua saya mengikuti mata kuliah seperti pembelajaran sosial emosional, kemudian komputasi thinking atau CT, kemudian ada prinsip pengajaran dan asesmen 2, kemudian ada PPL 2, proyek kepemimpinan dan seminar pendidikan. Nah, pengalaman ini membekali saya untuk mendukung tugas saya sebagai seorang pendidik. Dari berbagai mata kuliah yang telah saya pelajari di PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 ini, saya memilih prinsip pengajaran dan asesmen 2 sebagai mata kuliah yang memberikan pembelajaran bermakna dalam menyusun desain dan inovasi pembelajaran. Nah, dalam mata kuliah ini saya menerapkan pemahaman tersebut secara praktis di dalam PPL 2. Nah, prinsip pengajaran dan asesmen 2 ini membekali saya dengan pemahaman yang mendalam terkait pemahaman karakteristik peserta didik. Selain itu juga saya diajarkan bagaimana cara merancang pembelajaran dengan menggunakan pendekatan TARL atau Teaching at the Right Level dan CRT atau Culturally Responsive Teaching. Nah, pendekatan ini sangat membantu dalam menciptakan strategi pengajaran yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa dan juga sesuai dengan latar belakang budaya siswa.
saya mengambil pada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 2 ini, saya mengambil fokus saya pada topik ketiga, yaitu merancang pembelajaran dan asesmen menggunakan pendekatan CRT. Hal ini mengapa? Karena ini memberikan wawasan berharga tentang bagaimana mengintegrasikan budaya ke dalam proses pembelajaran. Pendekatan CRT ini membantu saya mengembangkan kemampuan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan elemen budaya ke dalam materi maupun proses pembelajaran, baik dalam diskusi kelompok maupun asesmen. Nah, kemudian pembelajaran ini mempertimbangkan budaya yang dapat memberikan kenyamanan tambahan kepada peserta didik, karena peserta didik merasa dihargai maupun dipahami. Nah, ketika guru menggunakan contoh-contoh yang sesuai dengan budaya peserta didik, maka proses penerimaan dan pemahaman materi menjadi lebih mudah. Nah, selain itu, dengan pendekatan CRT membuat peserta didik mampu turut dalam upaya melestarikan kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Kemudian pada topik ini saya belajar yang bagaimana merancang pembelajaran dengan pendekatan CRT, kemudian mengintegrasikan budaya ke dalam rencana pembelajaran, di mana kesempatan kali ini saya mengambil budaya lokal yang ada di Sukoharjo. Kemudian setelah merancang pembelajaran, saya melakukan atau menerapkan rancangan tersebut ke dalam kelas PPL 2 saya yang ada di SMA Veteran 1 Sukoharjo, tepatnya di kelas F11 F1. Berikut artefak pembelajaran yang mendukung refleksi pengalaman belajar pada topik ketiga berupa eksplorasi konsep, kemudian ruang kolaborasi, dan demonstrasi kontekstual. Nah, saya memilih artefak ini karena mendukung hasil refleksi pengalaman belajar saya pada topik ketiga yang terkait penyusunan rancangan pembelajaran dengan menggunakan CRT dan juga penerapannya di pembelajaran kelas PPL 2 saya. Nah, artefak ini memberikan bukti konkret dari proses belajar saya di mata kuliah PPA 2 ini. Nah, berikut artefak prinsip pengajaran dan asesmen 2 yang saya ambil di topik ketiga. Yang pertama, eksplorasi konsep, di mana saya melakukan penyusunan modul ajar dan asesmen dengan pendekatan CRT. Nah, CRT di sini saya mengintegrasikan pada saat saya memeriksa kehadiran siswa, di mana saya meminta siswa yang hadir untuk menyebutkan nama-nama makanan daerah. Nah, yang kedua, instrumen soal LKPD mengintegrasikan budaya lokal seperti pembuatan jamu kunir asam dan juga pembuatan wayang yang menjadi subjek dalam soal cerita. Nah, yang ketiga, dalam memilih siswa untuk menyampaikan atau menyajikan hasil jawabannya digunakan ice breaking dengan menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul. Di sini siswa sangat senang dan antusias sehingga mereka juga menyanyikan dengan keras. Tuh. Nah, setelah tahapan itu saya menerapkan di ruang kolaborasi, saya menerapkan modul ajar tersebut yang sudah saya susun ke dalam proses pembelajaran di kelas mengajar PPL saya yang ada di SMA Veteran 1 Sukoharjo. Nah, saat pemeriksaan kehadiran, banyak siswa tampak bingung ketika diminta menyebutkan makanan khas daerah. Tetapi ketika tiba gilirannya, mereka sangat antusias. Namun, ketika makanan daerah yang ingin mereka sebutkan sudah disebut oleh siswa lain, mereka tampak kecewa dan bingung dan segera mencari makanan daerah lain untuk disebutkan. Nah, kegiatan ini berguna untuk siswa terdorong untuk mengenal lebih banyak makanan khas daerah atau ragam khas daerah dari berbagai daerah tentunya. Nah, kemudian saat pilihan mereka sudah disebutkan, tentunya mereka perlu berpikir lebih cepat untuk menemukan alternatif lainnya. Hal ini mendorong siswa untuk berpikir kreatif. Nah,
Yang kedua, dalam mengerjakan soal LKPD juga siswa diminta untuk mengilustrasikan proses pembuatan jamu kunir asam dan proses pembuatan wayang. Nah, di situ di dalam soal tersebut terdapat dua proses di mana siswa harus bisa mengilustrasikan dari bahan, kemudian bahan ini diproses ke mesin pertama menjadi bahan A, kemudian diproses menggunakan mesin kedua menjadi jamu kunir asam. Nah, itu nanti akan dijadikan dasar untuk membentuk model matematika yang bertujuan untuk menentukan fungsi komposisi. Nah, dan yang terakhir, pada saat ice breaking, siswa sangat antusias, bahkan banyak siswa yang ingin berpartisipasi sebagai pemapar hasil pengerjaan mereka. Nah, kegiatan yang terakhir di demonstrasi kontekstual adalah mengevaluasi kegiatan pembelajaran dan asesmen. Hal ini sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran ini tercapai dan nantinya semisal ada perbaikan, nanti bisa diperbaiki pada proses pembelajaran di masa yang akan datang. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, saya memperoleh ide untuk membuat desain pembelajaran dengan menggunakan pendekatan CRT. Nah, menerapkan pendekatan ini ke dalam proses pembelajaran mempunyai manfaat dengan memasukkan elemen-elemen budaya dalam proses pembelajaran, di mana siswa akan diajak untuk memahami dan menghargai perbedaan, sehingga menumbuhkan sikap saling toleransi dan empati terhadap budaya lain. Berikut desain pembelajaran yang saya susun. Saya mengambil materi kelas 11 atau fase F, yaitu materi fungsi komposisi, dan saya mengambil subbab fungsi inverse. Nah, desain ini juga menyangkut profil pelajar Pancasila dengan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning dengan alur merdeka, kemudian menggunakan pendekatan CRT, dan juga menggunakan metode pembelajaran diskusi dan permainan yang mengadopsi pada program Class of Campion. Nah, untuk alur tujuan pembelajaran, yang pertama adalah mengilustrasikan fungsi inverse di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang kedua, menjelaskan sifat-sifat fungsi dan menjelaskan fungsi mana yang mempunyai inverse dengan tepat. Yang ketiga, menjelaskan definisi fungsi inverse dengan benar. Kemudian yang keempat, menentukan cara-cara untuk menemukan cara-cara untuk menentukan rumus fungsi inverse dengan tepat. Nah, yang kelima, menyelesaikan permasalahan yang terkait fungsi inverse dengan teliti dan benar. Nah, pada modul ini terdapat dua tujuan pembelajaran, di mana diharapkan yang pertama, melalui diskusi kelompok berbasis permainan, peserta didik mampu menentukan fungsi inverse dari suatu fungsi dengan tepat. Nah, yang kedua, secara mandiri, peserta didik diharapkan dapat memecahkan masalah terkait fungsi inverse dengan benar. Nah, selanjutnya, kegiatan pembelajaran di dalam pendahuluan, yang pertama tentu guru memberikan salam pembuka, kemudian menanyakan kabar, memeriksa kehadiran, dan menjelaskan tujuan pembelajaran kepada peserta didik. Nah, setelah itu guru berdiskusi dengan peserta didik, di mana guru memberikan pemantik pertanyaan seperti apa yang dimaksud fungsi inverse, kemudian apa syarat yang diperlukan agar fungsi tersebut memiliki inverse, kemudian bagaimana cara menentukan inverse di sebuah fungsi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana pendekatan CRT dan metode permainan dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan pembelajaran. Nah, pada bagian kegiatan pembelajaran, tepatnya dalam tahap orientasi pada peserta didik, siswa akan mempelajari sifat-sifat fungsi. Nah, nantinya agar konsep fungsi ini dapat dipahami oleh siswa, guru memberikan contoh yang mengilustrasikan sifat fungsi ini disajikan menggunakan rumah adat dan suku-suku yang ada di Indonesia. Nah,
di sini disajikan terdapat sifat fungsi, yaitu fungsi injektif. Nah, di contoh terdapat diagram panah di mana anggota A itu terdapat rumah adat dan anggota B-nya itu adalah daerah asalnya. Nah, itu ketika dibalik atau fungsi invers dibalik dari anggota B menjadi anggota A menjadi anggota B. Nah, ini bisa dikatakan himpunan A ini terdapat satu anggota yang tidak memiliki pasangan, sehingga bisa dikatakan bukan fungsi. Sehingga pada fungsi injektif ini tidak mempunyai invers. Pada tahap mengorganisasikan peserta didik, guru membentuk kelompok berdasarkan tingkat pemahaman siswa, di mana setiap kelompok terdiri dari siswa berkemampuan rendah, sedang, dan tinggi. Ini artinya pembentukan kelompok dilakukan secara heterogen. Nah, pembagian ini dilakukan berdasarkan hasil ulangan tes sebelumnya, kemudian juga berdasarkan tes diagnostik. Tujuan dari strategi ini adalah agar siswa dengan kemampuan tinggi dapat berperan menjadi leader maupun pemimpin, dan juga menjadi tutor bagi teman-temannya untuk membantu teman-temannya memahami materi. Nah, hal ini sangat penting juga saat melakukan kegiatan mengerjakan LKPD, di mana perlu adanya strategi yang tepat untuk menyelesaikan tantangan atau tugas dan memenangkan permainan yang dirancang dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya pemberian nama kelompok juga diambil dari tempat wisata yang ada di Sukoharjo. Hal ini akan menambah elemen lokal yang memperkaya pengalaman belajar dan memotivasi siswa untuk lebih mengenal kekhasan dari daerah masing-masing. Nah, kemudian di slide terdapat satu soal LKPD yang terintegrasi dengan budaya daerah, di mana soal tersebut dikaitkan dengan mainan tradisional. Untuk kegiatan mengerjakan LKPD dilakukan secara kelompok dan dilaksanakan dengan metode permainan yang mengadopsi permainan Clash of Champions. Dengan begitu, saya menamai kegiatan mengerjakan LKPD ini dengan Clash of Mathematics. Dalam kegiatan ini, setiap kelompok berlomba-lomba untuk menjawab soal dengan benar dan cepat. Kelompok yang benar dan cepat ini nanti akan mendapatkan nilai atau poin tertinggi. Nah, sementara untuk kelompok lain yang sudah menjawab dengan benar akan mendapatkan poin setelahnya. Kelompok yang salah diminta untuk kembali ke kelompoknya agar memperbaiki jawaban mereka. Nah, berikut di slide ini pengerjaan LKPD ini sudah saya laksanakan pada saat pembelajaran PPL 2 di SMA Veteran 1 Sukoharjo. Nah, berdasarkan video ini, di sini siswa perwakilan kelompok menuliskan soal yang ada di laptop. Kemudian setelah siswa menuliskan soal, kembali ke kelompoknya masing-masing untuk mendiskusikan jawabannya. Nah, jika siswa sudah merasa jawabannya benar, bisa menghadap ke guru untuk memastikan jawaban tersebut sudah benar atau belum. Jika sudah, kelompok tersebut akan mendapatkan poin. Namun jika masih terdapat kesalahan, kelompok tersebut akan kembali ke siswa tersebut akan kembali ke kelompoknya masing-masing untuk memperbaiki jawaban. Berdasarkan video tersebut, maka selama kegiatan setiap kelompok akan membagi sebuah peran, seperti ada yang menuliskan soal, kemudian ada yang menyajikan jawabannya ke guru, kemudian untuk semua siswa harus berdiskusi. Nah, siswa menunjukkan antusiasme dan semangat yang tinggi dengan kelompok yang saling bersaing untuk meraih poin tertinggi. Bahkan ada yang merasa kecewa saat mendapatkan poin terendah. Nah, proses pengerjaan LKPD ini diiringi dengan musik instrumental lagu-lagu daerah. Nah, ini menambah suasana belajar yang menyenangkan dan memperkenalkan siswa pada kekayaan budaya lokal sambil melakukan kegiatan mengerjakan LKPD. Variasi media pembelajaran yang saya gunakan ada 3.
Yang pertama menggunakan PowerPoint. Nah, digunakannya PowerPoint ini untuk menampilkan bahan ajar kepada siswa, termasuk aturan permainan dalam mengerjakan LKPD dan juga soal-soal LKPD. PowerPoint ini memungkinkan penyampaian informasi secara visual dan terstruktur, serta mempermudah interaksi selama proses pembelajaran. Nah, yang kedua ada Aniflip, digunakan untuk mendigitalisasikan bahan ajar. Dengan Aniflip, siswa dapat mengakses bahan ajar kapan saja dan di mana saja, yang mendukung pembelajaran mandiri dalam mempelajari materi. Dan yang terakhir ada Quizzes, digunakan untuk asesmen diagnostik. Inovasi pembelajaran. Dengan menerapkan inovasi pembelajaran, guru dapat menyesuaikan metode pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa dan mengadaptasikan ke teknologi. Pendekatan pembelajaran yang inovatif mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan meningkatkan kemampuan mereka dalam memecahkan masalah. Sesuai dengan misi saya terkait metode pengajaran yang inovatif dan menerapkan pendekatan teknologi, maka oleh karena itu inovasi pembelajaran yang saya ambil adalah inovasi metode pembelajaran dan inovasi pembelajaran berbasis teknologi. Nah, berdasarkan desain pembelajaran tadi, saya menggunakan metode pembelajaran untuk mengerjakan LKPD menggunakan metode permainan yang diadopsi dari program Clash of Champions. Nah, kemudian untuk inovasi teknologi terintegrasi pada asesmen diagnostik yang menggunakan media Quizzes, kemudian untuk bahan ajar menggunakan PowerPoint dan Aniflip, dan LKPD menggunakan PowerPoint. Saya menyadari bahwa untuk menjadi guru profesional, saya harus menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi dan situasi siswa saat ini. Di era abad 21, teknologi dimanfaatkan untuk memperluas pengetahuan yang ada. Dengan penerapan pembelajaran diferensiasi yang didukung oleh teknologi dan metode permainan ini, diharapkan siswa dapat mengembangkan kompetensi yang sesuai dengan tantangan zaman. Salah satu cara untuk mencapai ini adalah dengan menggunakan pendekatan CRT. Nah, dalam LKPD, saya memastikan bahwa materi dan aktivitas sesuai dengan latar belakang budaya siswa. Metode permainan yang digunakan akan disesuaikan dengan minat dan kebutuhan siswa. Juga memberikan kebebasan untuk belajar melalui cara yang mereka nikmati. Dengan cara ini, siswa dapat belajar sambil berkolaborasi dengan kelompoknya, berbagi pengetahuan, dan menyelesaikan masalah secara kreatif, sehingga menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan menyenangkan. Saya, sebagai calon guru, harus merencanakan tindak lanjut yang dapat saya terapkan setelah menyelesaikan studi pendidikan profesi guru ini. Yang pertama, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan berbagai pendekatan seperti TARL, CRT, maupun SEL. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran yang variatif serta model pembelajaran yang inovatif yang mendukung pengembangan kemampuan abad 21. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan media digital untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, sekaligus juga menjaga interaksi yang baik antara guru siswa selama proses pembelajaran. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya paparkan menjadi hal yang bermanfaat untuk saya dan juga untuk orang lain. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.